azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Di sini ada yang mau diazab? Di sini ada yang mau diazab oleh Allah tidak? Jangan mau, ya. Kalau ada yang mau, kita ruqyah rame-rame aja ya. Jangan mau, Bu Pak. Azab Allah itu sangat luar biasa, kita tidak akan sanggup menerimanya, menjalaninya. Kita tidak akan sanggup. Kalau saya tantang aja di sini, setiap ibu-ibu di sini ada yang kuat gak ngerebus air buat mandi sampai ngebuluk-buk, kemudian air itu disiramkan ke tubuh? Ada yang pernah kasih blok cai panas? Ada yang pernah kan? Enak gak? Panas, sakit, kulit melepuh. Itu baru panasnya air di dunia, betul Bu? Apalagi nanti di neraka, naudzubillah, itu berkali-kali lipat. Kita tidak akan sanggup. Ada orang yang meremehkan siksa api neraka. Salah satunya itu golongan orang Yahudi. Gak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting ujungnya masuk surga. Nah, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ibu masih ingat kalau satu hari di neraka berapa tahun di dunia? Berapa? 1000 tahun ya. Nah, oleh karena itu kita luruskan niat sebelum ngebahas. Saya nggak bakal lama-lama, paling 30 menit. Kita luruskan niat belajar hari ini dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang kita bisa amalkan sehingga kita terlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu ilmu, nanti di ujungnya berupa tiga amalan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin membuka dulu pemahaman kita semua terkait satu hal yang ingin saya sampaikan. Ibu, menurut ibu semua, Al-Quran itu isinya ayat-ayat kan? Ayat-ayatnya mulia tidak? Mulia. Sangat mulia. Semuanya ayat-ayat di dalam Al-Quranmu mulia, karena itu isinya firman Allah yang diberikan kepada kita untuk kita pahami, amalkan dan sampaikan. Nah, dari semua ayat Al-Quran yang mulia, ayat mana yang paling mulia? Ada yang tahu tidak Bu Pak? Qul huwallahu ahad atau ke Al-Fatihah, ayat-ayat di Al-Fatihah atau apa? Ada yang tahu tidak? Ayat yang paling mulia dari segepok Al-Quran gini, ada satu ayat yang paling mulia. Ada yang tahu? Al-Fatihah. Yang lain? Kulhu. Yang lain? Ayat bukan surat ya, ayat. Ayat apa coba? Ayat 1000 dinar. Yang lain? Nuhun Ibu. Ada yang tahu? Taluk? Pasti nanti bilang, oh eta. Jawabannya kurang tepat. Ini yang punya catatan boleh ditulis ya, biar ilmunya bisa dibaca lagi di rumah. Dari sekian ayat yang mulia di Al-Quran, satu gepok itu tuh, satu buku besar itu, yang disebutkan ayat yang paling agung, yang paling mulia itu di antara ayat-ayat lainnya adalah ayat kursi. Ada yang tahu ayat kursi surat berapa, ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, Ibu, kalau ada dai tiba-tiba menyatakan ayat yang paling mulia adalah ayat kursi, Anda berhak bertanya. Dan ini untuk memperkuat pemahaman kita. Anda berhak bertanya, Pak Agung, kenapa Pak Agung menyebutkan seperti itu? Apa dalilnya? Betul? Boleh nggak saya asal ngomong ayat yang paling mulia adalah ayat Al-Quran tanpa dalil? Nggak boleh, betul? Tolong disimak baik-baik. Yang bilang ayat Al-Quran adalah ayat yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Bu Pak, Nabi Muhammad SAW ketika itu bertemu dengan sahabat yang bernama Abul Munzir. Nabi SAW ketika itu menyapa beliau radhiyallahu anhu, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat mana dari kitab Allah yang ada bersamamu itu yang paling a'zam, yang paling agung, yang paling mulia? Tahu nggak? Nah, Nabi nanya nih ke sahabat. Nah, tahu nggak jawaban sahabat apa? Abu Munzir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Ayat apa itu? Ayat kursi. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW fadaraba fi sadri. Lalu Nabi Muhammad SAW memukul dadanya Abu Munzir. Bukan ditonjok gitu ya. Mungkin ditepuk lah. Ditepuk. Apa ketika itu Nabi menyebutkan liyahnikal ilmu abal munzir. Semoga engkau dimudahkan memperoleh ilmu wahai Abu Munzir. Nah, itu Nabi yang bilang. Ayat kursi itu ayat yang paling mulia. Ini semuanya sudah hafal belum ayat kursi? Apa? Hafal nggak artinya? Belum. Nah ini Bu Pak, ayat yang paling agung ini yang harus kita pahami itu justru arti demi arti. Ketika di syarah hadis tersebut, Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia? Kan banyak ayat lain yang bagus-bagus. Ada alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Apa ayat favorit Ibu semua? Qul huwallahu ahad gitu mungkin ya. Dan ayat-ayat lainnya. Kenapa? Karena Ibu Bapak mohon disimak ya. Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa ayat kursi itu menjadi ayat yang paling mulia karena di dalamnya terdapat 7 hal. Terdapat apa? 1, karena di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah. Allahu la ilaha illa. Di sana ada nama dan sifat Allah dan menyebutkan Allah sebagai ilah manusia. Itu yang pertama. Kenapa paling agung? Karena di dalamnya ada disebut Allah itu sebagai sesembahan kita. Yang kedua ada sifat wahdaniyah, keesaan. Ini penyebabnya. Yang ketiga, di sana disebutkan sifat Allah, bahwa Allah itu maha hidup. Huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur. Kita tidur nggak? Kamu kalau lagi pengajian ya, wah enak banget. Nah, Allah itu tidak tidur. Kemudian yang keempat, di sana disebutkan sifat kerajaan. Bahwa Allah ini memiliki kerajaan yang bukan milik kita. Yang kadang sering kita klaim itu milik kita. Punya tanah 1 petak itu milik kita. Padahal di situ disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Tapi kan Pak Agung di SHM di surat hak milik tanah, tak ya tulisan pemilik tanah Allah. Itu mah administrasi, tapi yang ada di dunia, di langit dan dunia milik Allah. Yang kelima, sifat kekuasaan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Yang keenam, sifat kehendak. Yang ketujuh, sifat ilmu. Ya'lamu ma baina aydihim. Ini contoh-contohnya. Nah, Ibu, Bapak, kenapa ayat kursi disebut ayat yang paling utama? Karena ada 7 hal tadi. Intinya apa sih? Intinya di sana itu ayat kursi itu menjelaskan Allah itu siapa. Kadang kita suka bingung, Allah teh siapa sih? Allah tuh bagaimana? Jawabannya ada di ayat kursi. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Syarah Sahih Muslim yang dikutip tadi oleh Imam Nawawi. Nah, Ibu itu yang pertama. Saya akan saya akan mengajak Ibu semua untuk semakin mencintai ayat kursi. Setelah kita coba kupas isinya apa, kemudian nanti kalau diamalkan dampaknya apa. Kan semuanya sudah hafal kan? Nah, pertama, yuk kita coba bedah dulu arti terjemahannya dari ayat kursi yang sering kita baca. Ya. Makanya lain kali kalau Ibu baca ayat kursi, kali-kali mah baca jeung terjemahan. Karena di sana tuh luar biasa, Masya Allah. Keren banget Bu Pak. Selama ini kalau kita bisa mendalami arti terjemahan dari ayat kursi, maknanya itu pasti akan selalu menjadi obat pelipur lara. Kalau sedih baca itu iman kita meningkat. Kalau kita misalnya lagi perlu bantuan, pertolongan, baca itu harusnya iman kita meningkat. Kita coba baca. Ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, apa yang pertama itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Stop. Di sana disebut Allahu la ilaha illa. Ilah. Allah itu adalah sesembahan. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ilah. Yang Anda sembah siapa, Ibu Bu?
Yang Anda semua sembah siapa? Yang sujud Anda sujud itu ke siapa? Kalau kita dikasih makan oleh siapa? Ketika semuanya jawaban Allah, ada iman di dalam kita bahwa sesembahan kita Allah. Jangan sampai kita tak terasa menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Bagaimana caranya melakukan ibadah kepada selain Allah? Dengan cara melakukan satu dosa yang paling Allah benci. Apa dosa itu? Musyrik. Musyrik, Bu Pak. Jangan sampai. Maka hati-hati dengan tauhid dan musyrik ini, Bu Pak. Ya. Tadi dibilang sujud kita untuk siapa? Kenapa sampai sekarang masih ada anak sujud ke ibunya? Kenapa sekarang masih ada anak sujud mencium kaki ibunya? Sampai sujud seperti itu, kening ketemu tanah. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan itu dengan para sahabatnya? Maaf. Ada batasan, Bu Pak. Bagaimanapun juga sujud kita ini, ingat baik-baik, jaga kening ini. Jangan sampai sujud kepada makhluk. Pagung gak mungkin? Mungkin. Muslim tuh mungkin, Bu Pak. Seperti tadi, kalau kita mencintai ibu kita, buktikannya itu dengan jangan bersujud kepada ibu. Pagung, saya tidak menyembah ibu saya, betul. Tapi ada gerakan yang itu cuma untuk Allah, Bu Pak. Allah bisa cemburu. Ini pernah kejadian di Malang. Ibu ingat gak ada kasus Kanjuruhan, kebakaran stadion, akhirnya banyak yang meninggal di Malang, tahu? Itu ketika itu saya mengerti, mungkin ini rasa bersalahnya para teman-teman kita aparat polisi ingin meminta maaf kepada masyarakat. Tapi saya lihat di video pimpinannya itu minta maaf, tapi setelah itu sujud minta maaf, sujud keningnya nempel, cari di YouTube. Boleh nggak kayak gitu? Pak Agung ini mah dan niatnya bukan nyembah, minta maaf, boleh nggak? Saya tanya sekali lagi. Nggak boleh, Bu Pak. Tolong ajarkan anak-anak kita. Jangankan sujud, ruku aja di dalam agama ada hadis yang menyebutkan itu tidak boleh. Bungkuk, nggak bungkuk gitunya. Ini memang terjadi khilaf di antara ulama. Cuma ada ulama yang berpendapat nggak bongkok ya ke bos gitunya, ke bupati, gubernur, anggota dewan, bapak, nggak boleh di dalam Islam, Bu Pak. Dilarang karena ruku hanya untuk Allah. Tapi mungkin kita di Sunda tuh ngebungkuk tuh hanya nganggek ya tanda sopan ya. Nah jangan sampai terlalu turun seperti bentuk ruku. Karena ada kadang yang seperti itu, Bu Pak. Ampun paralun, pandangannya di atas kepala di bawah gitu kan ya. Untung titip palitak oke. Hindari seperti itu karena ingat ilah kita siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadis yang sering saya sampaikan terkait tauhid. Barang siapa yang mati dalam keadaan meyakini yang disembah itu cuma Allah, tidak ada yang lain, masuk surga, Bu Pak. Asal tidak musyrik. Seperti itu. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Kenapa masih banyak Kenapa masih banyak orang yang berdoa kepada orang yang mati? Sering lihat gak? Ada yang berdoa tapi memintanya kepada yang sudah mati. Pak Agung ini kan orang soleh. Wallahi, Bu Pak, tolong dengarkan baik-baik. Dalam Al-Quran disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, mintalah kepadaku, kepada Allah, maka akan Allah kabulkan. Jadi doa itu kepada siapa mintanya? Allah. Jangan sampai itu kemusyrikan yang tak terasa, Bu Pak. Ya. Boleh gak minta didoain orang lain? Boleh, yang masih hidup. Karena orang yang sudah meninggal, yang mereka butuhkan adalah doa orang yang masih hidup. Betul ya? Ini hal yang harus kita luruskan, Bu Pak. Punten, ini fenomena yang terjadi. Ada masjid, nih Bu Pak, ada masjid, ada makam orang soleh. Ketika datang ke lokasi tersebut, yang ramainya makam daripada masjid. Sering terjadi nggak? Yes. Kan tempat sujud itu ke Allah. Hati-hati, tawasul yang harus kita luruskan. Tawasul, wasola, menghubungkan. Kalau minta doa itu boleh, tapi ke orang yang sudah masih hidup. Ingat, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada makhluk. Itu hati-hati, Bu Pak. Allah cemburu. Ingat,
dosa menyekutukan Allah lebih besar daripada dosa membunuh, menzinah, menusuk, mencuri dan lain sebagainya. Nah, di sana disebutkan ada sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Huwal Hayyul Qayyum. Nah, di sini disebutkan Al-Hayyu itu ialah Allah Maha hidup dengan kesempurnaannya, di mana di dalamnya ada sifat zatiyah bagi Allah, yaitu al-ilmu, al-izah, al-qudrah, al-iradah, al-azamah, al-kibriya, dan sifat-sifat zatiyah yang sangat suci lainnya. Allah tuh maha hidup dengan ilmunya Allah, kemuliaannya, kemampuannya untuk mengatur segala rupa, dan iradah, keinginan Allah, kehendak Allah yang mulia dan maha tinggi, itulah Allah. Itu yang dimaksud dengan Al-Hayyu. Dan Al-Qayyum adalah Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada satupun makhluknya. Ya, itu yang baris pertama. Yang selanjutnya ini menjelaskan Allah, Bu. Allah yang disembah, Allah nggak butuh makhluk tadi ya. Allah itu maha hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, ngurus semua hal yang ada di dunia ini. Makanya sering aneh saya teh, kalau ada orang gede hutang, inget nate kata tangga, ingatnya ke Bang Emok, jarang ingat Allahnya. Ayo kukulintingan 5 jam, ayo ngadoan angin 2 menit. Padahal gunakan detik demi detik sambil bekerja itu, ya Allah tolong bantu hutang saya. Sebagaimana hari ini saya mau bayar hutang, Bu Pak Qadarullah ya. Saya punya hutang loh. Saya mau bayar hari ini ke Ciwidey, bayar hutang. Jadi semoga di sini yang punya hutang, kita biasakan mempunyai tekad untuk membayarnya. Jangan dibawa mati, karena itu akan jadi petaka kelak di akhirat. Dan semoga yang punya hutang Allah mudahkan untuk membayar hutang. Amin. Anu pang tarikna saya rada curiga ya, amin. Bari curhat. Nah, yang selanjutnya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak Ada yang ngantuk kan nih? Ada yang tidur, bangunkan ya. Allah ngantuk tidak? Allah tidur tidak? Itulah Allah, Bu Pak. Jangan sampai aduh gumanya saya mau tidur nih, jangan-jangan besok Allah nggak ngasih saya rezeki. Allah mah tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ngantuk dan tidak pernah tertidur. Ya, Allah bukan makhluk. Ibu, mau nggak punya sesembahan, punya Tuhan, tapi mengantuk? Mau nggak? Jangan-jangan kalau ngantuk, aduh, tiba-tiba ombak laut digulingkan itu dia, gunung pecah, betul? Mau nggak punya Tuhan yang tertidur? Tapi tahu nggak, sampai sekarang masih ada orang yang menyembah Nabi, betul tidak? Tahu? Ada manusia, terlepas itu Tuhannya mereka, kita jangan menghina. Sebagai bentuk toleransi dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang hari Ahad jam 2:30 masih ada manusia menyembah siapa nabinya yang sering disembah manusia? Nabi Isa. Nabi Isa kira-kira pernah tidur nggak? Nabi Isa pernah tidur nggak? Tidur. Nabi Isa pernah mengantuk? Tidak. Manusia biasa, Bu Pak, makan, minum, buang air dan lain sebagainya. Apakah Anda mau punya Tuhan berupa makhluk? Tidak. Maka jaga hati-hati. Kalau sampai ada orang yang mengajak pindah agama untuk menyembah manusia atau nabi, jangan mau. Siap? Karena terjadi di kecamatan sebelah tuh, di Arjasari, ada yang laporan ke saya bawa KTP namanya Muslim, agama sebelah sana gitu kan, bukan Islam. Kaget saya, Bu Pak. Tahu nggak gara-gara dikasih apa? Bukan Indomie, bukan, dikasih tanah, Bu Pak. Jadi jaga akidah kalian. Kalaupun Anda harus dipecut, kalaupun Anda harus ditembak, kalaupun Anda harus digergaji, jangan pernah menanggalkan atau menyimpan, membuang keyakinan kepada kalimat la ilaha illallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ibu, lahu ma fis samawati wa ma, milik Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Makanya sok bodor kalau lihat orang kaya punya mobil mewah pada belagu ya, sombong. Dia nggak tahu kalau nanti mati yang ikut cuma 3. Nganterin ke kuburan cuma apa aja coba?
keluarganya, satu lagi amalnya, keluarga, amalnya, dan yang tetap ada di alam kubur itu apa? Amal solehnya, pahala-pahalanya ketika hidup di dunia, betul. Keluarganya, oh ya, hartanya itu tidak akan ikut masuk ke kuburan, betul. Ayo pernah ngalamin nggak maut? Oh bener tuh dibawa dengan mobil teh? Nggak ada, masih hidup semua ini mah ya. Cuma kalau lihat orang lain, ada orang kaya, gak dibawa tuh mobilnya. Artinya apa? Jangan sombong lah yang kaya-kaya ya. Yang ada di langit dan di bumi milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mah numpang. Ya, numpang hidup. Bapak, Ibu, tanahnya ada 10 hektar. Angger lamun maut dikasih ke ahli waris. Udah. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, arogan, dan belagu ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua di sini sifat tawadu, rendah hati. Amin. Karena di ayat kursi dibilang yang di langit yang di bumi itu milik Allah. Nah, terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Ini ilmu yang harus kita pahami. Ingat, gak ada syafaat tanpa izin Allah. Gak ada pertolongan nanti di akhirat tanpa izin Allah. Pertolongan, perlindungan, syafaat. Kita kelak sebagai muslim akan mendapatkan syafaat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau makna dari ayat ini, kalau Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, ingat, mintanya kepada siapa? Allah, Bapak. Jangan minta kepada Nabi. Anda ingin mendapatkan syafaat orang-orang soleh, pertemanan orang-orang soleh, mintanya kepada Allah. Atau Pak Agung nanti biar disampaikan dari Nabi disampaikan ke Allah. Cari satu sahabat yang minta syafaat itu kepada Nabi. Tidak, Bapak. Ijma ulama itu menyampaikan bahwa minta syafaat itu kepada Allah. Ya Allah, saya mau syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat kepada Allah. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Hati-hati dengan itu. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Ini Allah yang bilang. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa, kecuali biiznih, dengan izin Allah. Berarti minta izin sama Allah. Oke. Jangan ke orang mati. Ini ada pemahaman seperti ini, Bapak. Ini saya harus luruskan. Ada yang minta syafaat kepada Syekh siapa? Habib siapa yang solih. Nanti kamu akan dapat syafaat ketika ditanya oleh Nabi, oleh malaikat misalnya di alam kubur, akan datang si fulan menahan. Hei, jangan tanya itu. Ini sahabat saya. Pernah dengar gak di YouTube seperti itu? Belum pernah ya? Ada yang pernah gak? Jadi nanti ketika ditanya man robuka, akan datang si orang solehnya nahan malaikatnya. Terus malaikatnya malu pergi. Ibu punten. Jangankan malaikat, para sahabat aja ku malaikat. Jangankan Nabi, para sahabat aja yang soleh-soleh. Oleh malaikat itu nanti di alam kubur ditanya, gak bakal jol-jol muncul, wow gitunya, indung orang, ustad orang, malaikat pun tentang ditaros, gak bisa. Ingat baik-baik, syafaat itu datang di atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Yang selanjutnya, ibu bapak, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Jadi Allah tuh tahu. Ibu, ini hubungannya sama apa? Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam ayat bagian ini. Takdir. Allah yang memiliki takdir kita. Allah yang menggenggam hidup kita. Allah yang mengatur hidup kita. Ibu, kalau Anda jatuh, itu udah keputusan Allah. Siapa di sini yang tahu kapan tanggalnya Anda mati? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Kapan Anda akan makan sore hari ini, jam berapa? Ada yang tahu? Enggak. Siapa yang tahu? Allah. Anak Anda kira-kira akan jadi apa di usia 30 tahun? Siapa yang tahu? Allah. Artinya, ibu, bapak semuanya, Allah yang maha tahu akan segala hal, termasuk takdir. Dan saya mau nanya di sini semua, siapa yang duduk di sini semua yang ingin memiliki takdir yang baik masuk surga tanpa azab? Mau semuanya? Siapa yang tahu kira-kira
si ini masuk surga, si ini masuk neraka. Siapa yang tahu? Maka minta sama Allah takdir yang baik. Karena Allah yang maha tahu. Jangan sok tahu. Ingat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Iya, datang makhluk sok tahu, tiba-tiba memberikan ramalan-ramalan kepada ibu bapak semua bahwa Anda akan kaya kalau Anda makan buah ini. Anda bakal lancar dagangan kalau Anda misalnya pakai jimat ini. Anda diramal nanti Anda akan mati muda. Nanti si fulan artis akan cerai dan lain sebagainya. Ingat, itu mengambil pekerjaan Allah, bukan dukun-dukun yang ngeramal seperti itu. Itu haknya Allah. Maka apa kunci dalam pelajaran ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum? Ingat, yang maha tahu Allah. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang pintar atau dukun. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang-orang bodoh. Betul? Hayang jadi anggota dewan, datang ke dukun. Hayang jadi bupati, datang ke dukun. Lamun bisa oke, geus we urang jadi bupati cek dukun natanya. Jadi jangan bodoh, Bapak. Sekarang dukun ini modalnya dandanannya kayak ustad. Ini ada di YouTube tuh, Bapak. Ada ustad tiba-tiba mengatur kesaktian, bisa ngacelengkeun ieu, ngacelengkeun itu, tiba-tiba datang ngeramal segala rupa tanpa dalil. Jangan mau seperti itu, Bapak. Karena itu dosa sepele tapi fatal, bisa masuk ke dalam arena kemusyrikan di neraka selama-lamanya. Ketika kita menggantungkan hidup kita kepada paranormal, ahli sihir. Jangan mau. Mereka juga nggak tahu kapan mereka meninggal. Kadang udah ima wali apal mautna iraha, nggak tahu. Orang-orang sekarang menggeser definisi wali adalah dia yang sakti, bisa terbang ke langit, bisa menarik emas dari langit. Enggak, Bapak. Semulia-mulianya manusia adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang sampai seperti itu. Betul? Ada wali di negeri Yaman, anak-anaknya katanya bisa narik rantai emas dari langit. Pernah dengar gak video itu? Narik rantai dari langit. Lamunnya bisa, kenapa Yaman masih menjadi negara miskin sampai saat ini? Jadi ibu-ibu jangan langsung terbuai, ada ustadz bisa ngapung, bisa ngacelengkeun asistena, didorong ku ilmu tenaga dalam. Bu, jangan terlalu kagum seperti itu. Belajar agama basisnya dalil. Al-Quran ayat berapa, hadis yang mana, apa kesepakatan ulama para sahabat di sana. Itu basic dalam beragama. Jangan tiba-tiba nih Agung datang, tiba-tiba datang. Misalnya saya datang bari ngahurungkeun seunu tinu panangan. Misalnya wah, tiba-tiba tinu topina keluar japati gitu kan ya. Eta mah tukang sulap. Ya. Jadi jangan terlalu kagum dengan yang seperti itu. Yang selanjutnya, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, langit dan bumi, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Bu, itulah Allah. Maka ibu jangan ragu dengan kasih sayang Allah. Kalau mau surga minta sama Allah. Kalau mau istiqomah minta sama Allah. Kalau mau anak yang solih, hafiz Quran minta sama Allah. Dan kalau kita bingung minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, saya ngerti masalahnya kumaha solusinya, minta sama Allah. Saya ngomong kayak gini karena persis beberapa jam lalu saya dapat masalah, Bu Pak. Bingung saya solusinya apa? Masalah pribadi ya. Akhirnya pas saya mau ceramah di sini baca ayat ini, materi-materinya bisa minta sama Allah. Ya Allah, saya mau bayar hutang nih ke Ciwidey, belum lunas, kumaha atunya ngan baru separohna, minta tolong sama Allah. Tiba-tiba ya tawaran ti saudara, besok dibantu cenanya. Nah, hanya anggota dewan teh gaduh sametan, ibu. Anggota dewan juga manusia biasa. Makanya tong ngambek kalau ngasih ke saya proposal, saya nggak bisa langsung ngasih gitu. Gitu. Nah, itulah ayat kursi. Jadi nasihat saya untuk mendalami makna-makna ayat kursi. Ketika baca ayat kursi, syukur kalau dihafal terjemahannya. Tapi kalau tidak sambil dibaca aja terjemahannya. Nah, bicara ayat kursi, ada amalan membaca ayat kursi di waktu tertentu dengan keutamaannya. Ini intinya yang ingin saya sampaikan. Penutup dari ceramah saya. Ada 3 waktu
yang kalau Anda baca ayat kursi dengan penuh keyakinan, ini ada dampak yang luar biasa untuk hidup Anda. Yang pertama, Ibu, sarolat ya. Semuanya sholat. Yalah. Jangan tinggalkan sholat ya. Karena meninggalkan sholat dosa besar. Apalagi sholat fardu yang saya maksud. Dosa besar dan dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa fitnah, dosa mabok, dosa bunuh diri, dosa mencuri. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Nah, oleh karena itu saya sering marah kalau ada di teman-teman saya tim sukses ya yang ninggalin sholat atau teman dekat. Saya sering tegur Bu Pak. Karena saya mau berteman dengan dia tidak hanya di Ciapus saja tapi di surganya juga. Kejar surga bersama-sama. Walaupun kita belum jelas surganya dapat atau tidak, tugas kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berjuang. Nah, semua sholat. Setelah sholat, siapa di sini yang rutin membaca ayat kursi? Ada yang belum rutin? Nih, saya kasih tahu ya. Dengerin baik-baik. Sebelum kita tutup pengajian ini, kita bertekad setiap beres sholat fardu baca ayat kursi. Siap ya? Siap. Kenapa? Dengerin baik-baik Bu Pak. Karena kalau Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian Bu Pak. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Wallahi Bu Pak, ini luar biasa. Saya di Bahana Cendikia di sekolah saya, ini protap wajib, bukan wajib apa ya, yang sangat diharuskan. Beres sholat, ayo ngobrol, kamu udah baca ayat kursi belum? Belum, baca. Karena apa? Ini bisa menjebloskan kita ke surga. Yang bilang siapa? Nabi. Kenapa bisa? Karena dalam ayat kursi, kalau kita pahami tadi yang kita bahas maknanya, isinya tauhid. La ilaha illallah salah satunya, makna-makna la ilaha illallah terkandung di sana. Dan tadi saya akan menyampaikan, barang siapa yang mati dengan mengilmui, mengamalkan, meyakini, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana cara mengamalkannya? Salah satunya baca ayat kursi dengan penuh keyakinan setelah sholat fardu Bu Pak. Kumaya siap diamalkan? Kumaha palorgi well? Nah, diamalkan. Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Pak Agung, saya kan sibuk dagang di pasar, beres sholat harus langsung ke jongkok. Apa solusinya? Solusinya zikirnya sampai jalan kaki kalau perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ada waktu tenang zikir dulu. Kalau nggak ada waktu jalan kaki. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca. Semoga kita semua di sini termasuk Pak Awal juga ya mendapatkan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat fardu sampai kita mati. Mau kan masuk surga? Mau sendirian? Mau sama anak suami? Mau sama keluarga besar? Apa yang harus Anda lakukan kalau begitu? Sampaikan. Apa yang harus dilakukan? Ajarin ke anak, jangan egois. Iya so abi mungkul amengke ka surga abi heula gitu nya. Jangan. Ajarkan suami, ajarkan anak. Kalau perlu ajarkan pertemanan-pertemanan pengajian ini. Ajarkan. Ya. Seperti itu. Pak Agung kumaha mun terobah geus dibajaan teh nya? Tugas kita memberitahu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita memberitahu, perkara berubah atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita memberitahu dan mendoakan. Ya. Nah, jadi itu hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Oke, itu yang pertama. Jadi, keutamaan ayat kursi adalah dibaca setelah sholat. Yang kedua, ini yang keren Bu Pak. Dibaca sebelum tidur.
tidur. Siapa yang rutin di sini baca ayat kursi sebelum tidur? Masya Allah. Tahu nggak keutamaannya apa? Duka panggung ini mah di bejaan gitunya. Nah, saya kasih tahu, tolong diingat-ingat. Jadikan ini penyemangat kita untuk beramal. Ibu, lebar Bu. Nih, usianya ini ada yang 60 tahun kan ya? Bayangin, 1 tahun kita tidur malam tuh 360 kali. Dikali 10 tahun berarti 3.600 kali tidur. Dikali 60 tahun berarti 180.000 kali tidur tanpa baca ayat kursi, rugi. Sepakat? Karena banyak umat Islam yang gak tahu ilmu ini. Betul. Jangankan Anda, saya tahu ilmu ini usia 28 tahunan Bu Pak. Saya telat tahu ilmu ini. Dulu muda, belum ngaji ya. Maksudnya belum hijrah lah, belum serius belajar agama. Baru tahu sekarang, belum terlambat. Ingat, sebelum tidur. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, dulu Abu Hurairah Bu Pak pernah ngobrol sama setan. Dia tuh ngebohong terus sampai menyampaikan satu kalimat yang kata Nabi, tah belah dinya nama teu bohong. Apa dibilangnya? Lan yazala alaika minallahi hafizun wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Artinya apa? Orang yang baca ayat kursi sebelum tidur itu Allah jaga dari setan. Setannya di inti nama diamankan ku Allah. Dan tidak bisa mendekati ibu-ibu sampai pagi hari. Nah, artinya apa? Baca ayat kursi sebelum tidur, Anda dapat perlindungan dari gangguan setan. Mau nggak? Harus mau. Ya, rugi. Kumaha siap mengamalkan baca ayat kursi sebelum tidur? Alhamdulillah. Sekali lagi, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan. Yang terakhir, penutup ceramah saya hari ini, ibu-ibu ya, yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat kursi di pagi dan di petang hari. Baca ba'da subuh, ba'da asar. Ya, karena dalam hadis riwayat Hakim disebutkan, barang siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Ibu baca subuh, Allah akan melindungi sampai asar. Ibu baca asar, Allah akan melindungi sampai subuh. Ibu, banyak anak muda, pejabat-pejabat, sombong-sombong tuh. Wah, berperilaku seenaknya, menzolimi. Ini mah oknum, gak semuanya ya. Karena apa? Karena dia merasa punya backing. Backingan saya elit TNI Polri. Backingan saya menteri. Backingan saya anggota dewan. Backingan saya pejabat. Dari semua orang yang saya sebut tadi, eta bakal marawat mau kira-kira? Marawat Bu Pak. Saya hebat-hebatna jenderal, saya hebat-hebatna anggota dewan, mati. Jadi carilah backing, pelindung yang tak pernah mati. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mendapatkan perlindungan atau backingan dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sampaikan, baca ayat kursi di waktu dan asar. Waktu subuh dan asar. Di dalilnya itu disebutnya pagi dan petang, tapi di sana maksudnya itu subuh dan asar, ba'da subuh dan ba'da asar. Ya. Nah, udah. Saya harus bayar hutang ke Ciwidey. Ya, Ibu. Intinya kalau bicara dalil tadi, ya, saya ingin mengingatkan kembali, membaca ayat kursi ini juga teguran buat saya. Kadang saya sibuk baca ayat kursi sangeunahna ngebut. Kita perbaiki itu. Itu pun kesalahan saya. Sibuk atau tak sibuk, kita nikmati bagian demi bagiannya ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum teu aya sesembahan nu sanes. Wala sinat wala naum gitunya. Allah tuh tidak tidur. Jadi nikmati bacaan-bacaan dengan menikmati arti dari terjemahannya.
Ya, dan ingat dibaca di 3 waktu. Yang pertama setelah sholat. Yang kedua sebelum tidur. Yang ketiga pada asar. Kapan pada asar? Bentar lagi ya. Nanti kalau yang ba'da subuh pada asar, ibu, aduh lupa, saya belum baca ba'da asar, kumaha tuh? Baca aja seingatnya kapan. Ingatnya isya, baca. Dengan catatan lupa ya, baca. Nggak apa-apa, dikodok lah kasarnya. Yang penting, yang utamanya mah Bu, setelah tahu amalan tadi, kita harus berjuang mengamalkan, ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Nabi, dan istiqomah. Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqal. Jadi amalan yang paling Allah cinta itu yang istiqomah, walaupun sedikit. Istiqomah. Bu, nu SMA istiqomah amal tuh. Ya, Allah alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya pamit? Asal jangan yang susah-susah. Cekap ya. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Dulu terakhir kita ceramah ucapan saya begitu. Ibu mudah-mudahan tepang deui, dikobul tepang deui-nya. Mudah-mudahan kita sapa tepang deui di lain kesempatan. Abi nyungkeun hapunten ya samudaya kalepatan. Sami abg mewakili Rama Abi, Ibu Rama Abi, Rai Abi, keluarga Abi nyungkeun diapunten samudaya kalepatan. Da urang mah warga sakacamatannya, warga Banjaran. Hapunten samudaya kalepatan, urang silidoakeun mugia urang sadayana panjang umurna, saya amalna, husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.